Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan penjaga makam Trah Arung-Binang, yaitu dengan Bapak siapa? Pak Taryono. Dengan Bapak Taryono. Untuk saat ini saya akan meminta sedikit penjelasan tentang sejarah Kebumen dari beliau ini. Karena setiap juru kunci memegang silsilah tentang berdirinya Kebumen. Jadi monggo Pak diceritakan dari awalnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati. Pertama saya perkenalkan dulu. Nama saya Taryono Kunci dari Arung-Binang. Adapun hal-hal kaitan dengan sejarah adanya Kebumen, kalau sejarah ya, ini berawal dari adanya Eyang Bumidirjo, itu nama Bumidirjo untuk jadikan nama Kebumen, itu masalah wilayah. Nah, adapun untuk pemerintahan pertama adanya Kebumen, itu Bupati Kebumen pertama, itu memang inilah makamnya di sini, makam Eyang Sangkrip, Eyang Sangkrip ya, anak dari Pakubuwono I Mataram Solo. Nah, berawal adanya makam ini memang dari Eyang Sangkrip, di mana Eyang Sangkrip waktu kecilnya itu memang mereka itu anak dari desa Pergunayan Mirit. Nah, di dalam proses perjalanan kehidupannya, karena kecilnya waktu kecil dia itu sudah dapat katakanlah ujian dari Allah berupa penyakit. Dia itu sakit kurap, bahkan lama sekali nggak sembuh-sembuh. Nah, disitulah akhirnya dia itu punya punya gagasan atau pemikiran cari penyembuhan sendiri dengan jalan ke sini, ke ini desa Kebumen, desa Kebejen. Kebejen ya. Di Beji inilah dia itu dapat hidayah lewat Beji tadi, ada karena Beji tadi memang ada bersumber air lah ya. Itulah dapat hidayah dari Allah lewat sumber air tadi, akhirnya sembuh. Nah, setelah sembuh Eyang Sangkrip ini kita pulang, bahkan konon dia itu mencari kehidupan dengan caranya kesaktian maupun sebangsa ya, dulu kan cari keilmuan lah ya. Dari sepanjang daerah Bendo Mirit itu ya, sampai ke daerah Manganti atau katanya Karangbolong sekitar. Hampir setiap sisir itu disinggahi. Bahkan sampai sekarang pun masih ada tilasan atau sanggrahannya di Setrojinar itu ada. Yang Balancing apa ya? Nah, ya. Balancing apa? Bukan ini yang ini Joko Sangkrip sendiri. Oh, Joko Sangkrip sendiri. Jadi Joko Sangkrip itu waktu pertapa itu ada di mana? Tadi di Setrojinar itu ada di Mandan Kuning, ada di Karangbolong dan sebagainya. Itu bermacam-macam syarat bertapa. Konon dia itu bawa pentum, bawa ngalong dan sebagainya. Nah, pada suatu saat dia itu bertapa lagi di daerah Gunung Bulubidu. Nah, disitulah karena begitu tegarnya Eyang bertapa, bahkan sampai yang punya wilayah situ termasuk konon itu Dewi Nawangwulan. Dan itulah akhirnya bisa pertemuan dengan Eyang Nawangwulan. Nah, di situ karena namanya laki-laki melihat bentuk manusia, bentuk widodari konon seperti itu ya. Perempuan lah ya. Itu berwujud memang ya, bisa berwujud perempuan. Nah, itu sampai terkesima atau ya jatuh cinta lah dengan mereka. Nah, yang ini akhirnya bisa berhubungan, ini goib semua ya, ini tidak bisa dibuktikan karena itu dalam legendanya gitu, ketemu dengan Eyang Nawangwulan, bahkan sampai punya anak 3. Nah, itu yang satu namanya Joko Glantung, yang kedua
Joko Cemeti, yang 3 Sidu Sugandiah atau Nawang Sasi atau Nawang Sih, enggak, itu yang jelas ya. Nah, setelah dia sudah mumpuni dalam arti kesaktian, nah itu dia itu kepingin menemui bapaknya. Namun demikian waktu itu kan ibunya ditanya cuman itu loh bapak sekarang ini di Solo atau di kerajaan. Maka Eyang Joko Sangkrip waktu itu hanya berpikir ingin ketemu tapi tidak tahu jalan. Nah, akhirnya dia itu punya siasat untuk membegal. Nah, begal ini hanya sebatas untuk begal siasat saja ya. Ditangkap sama para prajurit keraton, dibawa keraton. Itu memang sengaja memang. Jadi setelah cuma ingin ketemu bapaknya ya. Iya. Nah, setelah dia itu sampai keraton, Eyang Joko Sangkrip mau dihukum atau pidana. Nah, namun Eyang Joko Sangkrip justru malah kebetulan sekali bisa bertatap muka dengan bapaknya, gitu loh. Jadi, akhirnya sang raja tadi, bapaknya mau memberi hukuman. Nah, disitulah Eyang Joko Sangkrip berujar atau katakanlah ngomong. Saya bersedia, aku gelem mang hukum apa wae. Sang raja ibaratkan katanya, iya. Dihukum apa wae, dipidana apa wae, aku manut. Ning aku akonen aku ki Sangkrip putramu lah, kaget kan gitu. Lah wis apa ane Sangkrip anake dan sepertinya kan. Aku Bumen lah kuwi anakku nggih. Itu kesimpulannya begitulah ya. Kesimpulannya setelah dia itu mengakui bahwa Joko Sangkrip itu anaknya, nah akhirnya kan tidak boleh tidak diperkenankan pulang, justru malah diajari atau dididik di dalam keraton begitu intinya. Jadi setelah dia dididik secara mungkin pemerintahan di kerajaan mungkin seperti itu. Nah, akhirnya dia kan namanya orang sakti ya. Nah, akhirnya untuk menumpas sana sini jadi pahlawan dalam keraton atau maka dinamakan Kentol Ponggowongso waktu itu ya. Itu merupakan sakti lah ya. Terus kaitannya dengan Kebumen akhirnya akhirnya kan gini, setelah dia itu waktu itu yang ini disuruh pulang ke daerah, ke kampung untuk menjabat atau untuk jadi adipati ya. Jadi untuk jadi bupati pertama, itu bukan bupati tapi namanya adipati Temenggung ya. Raden Temenggung untuk Harum Bintang ini memang gelar ya, gelar yang dibentukkan untuk Sangkrip ini Harum Bintang. Jadi Harum Bintang tadi penjabarannya konon itu pahlawan besar lah ya sebangsanya gitu. Nah, itu awal mulanya adanya pemerintahan Kebumen waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ini prasasti atau kata manuskrip lah ya, manuskrip apa prasasti ya, prasasti. Masih terlihat nggak tulisannya mas? Masih itu. Masih. Jadi itu kan tulisannya obahing saka guru sinengkalan koyo obah adeging saka guru sinengkalan koyo obah suarane wong. Itu penjabarannya itu ya berdirinya lah ya, berdirinya itu ya, awal mulanya jadi bupati Kebumen sampai menurunkan sampai ke keempat. Jadi ada satu masih anaknya, menurunkan lagi ketiga, turun kan gitu. Namun demikian waktu itu keempat itulah karena masih lajang waktu itu meninggal, diganti oleh sang raja ya sama-sama dari kerajaan juga dari keraton. Yang tadi bukan langsung dari nasabnya Joko Sangkrip bukan. Untuk yang 5, 6 itu ada ya sama-sama gelarnya Harum Bintang tapi bukan nasab Joko Sangkrip. Yes. Seperti itu dulu ya Pak ya. Terima kasih, mungkin ini sekilas dari sejarah Kebumen untuk sekedar diketahui bahwa masyarakat Kebumen bahwa kita punya sejarah sebelum Kebumen jadi seperti ini itu ada sejarahnya. Hanya seperti saja. Ya Pak, terima kasih Pak ya.